Tata cara seseorang menjalankan ilmu tasawuf ada beberapa syarat. 1. Benar dan jujur. 2. Bersih hati. 3. Menepati janji. Bertanggung jawab dalam tugas dan derita. 5. Menjaga kewajiban. Dan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi wali Allah. 1. Benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan penuh keyakinan kepada Allah. 2. Menjaga benar-benar perintah Allah. 3. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selalu berwudu, bila berhadas segera berwudu kembali. 5. Rela menerima ketentuan atau takdir Allah dalam suka maupun duka. 6. Yakin terhadap semua janji Allah. 7. Putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. 8. Tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. 9. Rajin mentaati perintah Allah. 10. Kasih sayang terhadap sesama semua makhluk Allah. 11. Tawadu, merendah diri terhadap yang tua dan muda. 12. Menyadari selalu bahwa setan itu musuh yang utama, karena kendaraan setan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan. Inna syaitana sak temene setan lakum kanggo ira kabeh iku aduun musuh. Fattakhiduhu mongko padha memperlakukan ira kabeh ing setan aduan ing musuh. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Berhati-hatilah kepada cinta dunia, sebab itu bibit segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya ra'su kulli qati'ah. Cinta pada dunia itu sumber segala kejahatan. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang boleh mempunyai kekayaan di dunia ini seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan cinta dunia. Kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan di dalam hati. Termasuk syarat orang yang menjalankan laku ilmu tasawuf, yakni kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang dalam perantauan. Semoga dengan begitu kamu diterima oleh Allah. Dan perbanyaklah zikir,
jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek atau merendahkan orang yang tertimpa musibah. Dan jangan berkata ghibah atau namimah, atau membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seseorang dengan yang lain. Dan jangan membalas mengganggu orang yang telah mengganggumu, dan maafkan orang yang menganiayamu. Dan berilah pada orang yang gigir padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik moral budi pekerti seseorang ialah yang sempurna imannya. Dan barang siapa tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Dan barang siapa yang tidak dermawan, tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaannya. Barang siapa tidak sayang kepada sesama manusia, tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, tidak mendapatkan tempat di surga. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dan waspadalah terhadap sesuatu yang melalaikan. Sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu kepada Allah, dan relakan hatimu menerima musibah atau ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan tundukkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat.